kebijakan pemerintah betul mesti didiskusikan dengan banyak orang. Karena itu menyangkut publik ya. Iya. Tapi keputusan diri sendiri saya kira tidak perlu didiskusikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendekar bisnis, ketemu lagi di Kaki 5 Podcast dengan saya Dr. Hanif Al-Kadri di episode ke-6. Tanpa terasa kita sudah memasuki episode ke-6. Untuk Anda semua pendekar bisnis dan seluruh mahasiswa yang tengah bersama kita untuk hari ini. Keputusan yang baik datang dari pengalaman, dan pengalaman yang baik kadang-kadang berasal dari keputusan yang buruk. Sederhana, tapi dalam makna. Perjalanan inilah sepertinya yang akan kita dengar dari narasumber kita hari ini. Nama besar beliau hari ini ternyata berasal dari sebuah keputusan luar biasa akibat pengalaman hidup yang tidak mudah. Bahkan melalui keputusan yang selama ini dianggap buruk dan berat bagi sebagian orang lain. Justru melahirkan seorang pengusaha sukses, politikus, dan juga pernah menjabat selama 2 periode sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat 2009-2014 dan 2014-2019. Beliau adalah Dr. Andes Haji Marlis MM. Sekarang ini sudah ada di depan kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Baru selesai COVID ya. Kenapa? Sempat? Sudah alumni 2 kali. Saya alumni 1 kali, mudah-mudahan nggak lagi, Pak. Mudah-mudahan janganlah. Dan mudah-mudahan Indonesia bebas lah ya, Pak. Ya, segera. insya Allah. Amin, amin. Dan saat ini Pak Maris dan juga teman-teman pendekar bisnis, kita ada di Kaki 5 Podcast episode ke-6. Dan pada episode kali ini kita akan mengulas lebih jauh bagaimana perjalanan dan pengalaman beliau tentang hebatnya sebuah keputusan hingga mengantarkan nama besar seorang Dr. Andes Haji Marlis MM. Pak Maris, saya sempat dengar, sempat baca. Ini menarik nih perjalanan hidup dan biografi Bapak. Hingga saya punya satu kesimpulan. Life is decision making. Betul nggak sih, Pak? Dan apakah kalimat ini punya makna tersendiri buat Anda? Terima kasih Pak Dr. Hanif. Saya kira perjalanan hidup tidak bisa direncanakan ya. Ada sesuatu yang bisa kita progres baik secara ilmiah, secara akademis, tetapi banyak keputusan itu yang lahir tanpa kita pertimbangkan. Saya memang menjalani perjalanan hidup itu di luar dari perhitungan saya sama sekali. Nggak dipersiapkan sama sekali tidak. Saya masuk UNP atau IKI Padang dulu juga tidak pernah saya perhitungkan dan tidak pernah saya impikan. Kemudian masuk di sini ketemu dengan ibu doktor yang cantik itu, Sri Pak Rektor. Kami satu kampus, saya satu alma mater. Boleh tepuk tangan dong, Pak Rektor bangga. Saya satu letting dengan Pak Ganefri. Satu letting. Masuk 83. Oke. Saya menyelesaikan pendidikan S1 itu tahun 87. Nah, saya merasakan 4 tahun saya kuliah di sini itu saya nggak merasa mau kuliah ya. Karena penderitaan hidup yang saya jalani waktu itu rasanya tidak bisa kita tuliskan dengan kata-kata. Sebegitu menderitanya kedengarannya, Pak. Oh, luar biasa. Luar biasa. Kalau hari ini saya tuliskan dalam sebuah bentuk buku, Iya. semua orang saya yakini pasti menangis. Kenapa nggak ditulis, Pak? Biografi paling tidak. Saya belum terkategori orang yang sukses. Sehingga kalau membuat autobiografi itu kan biasanya kepada orang-orang yang memang terkategori sudah dianggap mumpuni lah. Ini kayaknya saya masih rasa-rasanya orang yang belum pantas. kalau saya coba lihat sedikit saja, saya saja minder nih, Pak. Tapi beliau nggak ngakuin kalau beliau adalah seorang pengusaha yang sukses. Nanti kita sebutkan. Saya punya data tentang beliau. Tapi sebenarnya Bapak punya cita-cita apa, Pak, dari dulu? Cita-cita saya ketika masih sekolah dasar itu konsisten sampai tamat SMA. Sampai SMA. Tamat SMA. Jadi apa? Menjadi seorang insinyur dan bekerja di perusahaan minyak. Kenapa perusahaan Nah, minyak? kenapa? Anak SD sudah Karena mikir. waktu saya SD itu saya sering pergi ke tempat keluarga saya yang bekerja di perusahaan minyak. Apakah itu di Stemvek, di Lirik, Iya, Riau, ataupun mungkin ke Duri dan Minas di Kaltek waktu itu. Saya membayangkan begitu hebatnya orang yang bekerja di perusahaan minyak gitu.
Sehingga obsesi saya hanya satu, bagaimana saya begitu tamat SMA, kuliah di ITB, kemudian kerja di perusahaan minyak. Itu keinginan. SD sampai SMA. Iya, Influence-nya konsisten masih itu. konsisten. Nah, Berubahnya cuman kapan? berubah itu ya penyimpangan takdir. Penyimpangan takdir. Maksudnya gimana ini? Keinginan kita itu tidak selalu diberikan oleh Tuhan Oleh Yang Allah, Maha Kuasa, iya. karena keinginan. Betul. Tuhan ternyata memberikan sesuai kebutuhan saya. Yes. Kemampuan ekonomi orang tua saya tidak mampu menyiapkan tiket bagi saya untuk pergi tes ke Bandung. Oke, sebentar. Berarti ternyata ini lagi-lagi saya mendapatkan satu jawaban bahwa untuk menjadi seorang pengusaha sukses itu tidak pernah didasarkan oleh modal pertama sebagai orang-orang yang memang sudah berduit duluan. Iya, saya yakin tidak. Tidak, Saya yakin ya? tidak. Saya yakin tidak. Dan banyak contoh ya, seperti Pak apa namanya, yang punya Basko. Basko. Itu juga tidak didasari oleh orang tua yang kaya, pendidikan yang cukup, tidak. Tapi situasi kehidupannya membuat dia bisa Betul. menjadi seseorang gitu. Nah, kembali ke cerita kenapa saya masuk IKIP. Saya tidak bercita-cita masuk IKIP. Karena waktu itu mohon maaf, IKIP ini kualitas pendidikannya dianggap kampus nomor 3, kelas 3. Ada Kelas 3. perintis 1, perintis 2, perintis 3, ini perintis 4 nih. Orang yang tidak lulus ITB, UI, Gajah Mada, Oh, kemudian mungkin memilih UNAN, UNRI, Iya, USU iya. dan lain sebagainya. Bagi yang tidak lulus di situ baru pilih IKIP. oke. Kenapa? Karena waktu itu keluar dari IKIP itu hanya jadi guru. Yes. Jadi guru itu pekerjaan atau profesi yang dianggap seusia kami waktu itu sesuatu yang tidak menarik. Artinya termasuk Bapak juga sebenarnya Ya, nggak pernah saya juga mimpi tidak jadi guru. bercita-cita jadi guru. Oh. Saya tidak bercita-cita jadi guru. Tapi bukankah itu takdir akhirnya jadi guru juga? Ya, itulah perjalanan hidup. Kenapa saya memilih IKIP? Karena saya tidak lulus di ekonomi UNAN. Saya tidak lulus di pertanian. Nah, pertimbangannya kenapa memilih? Tunggu. Minyak ke pertanian. Ya, habis kita nggak bisa di ITB. Oke. Tutup Kan yang pertama. tutup cerita itu. Buka cerita yang Nah, kedua. menariknya lagi, tetap insinyur, tapi insinyur pertanian. Insinyur pertanian. Seusia kami waktu itu, orang yang kerja menjadi insinyur pertanian itu hebat-hebat, Wah. kaya-kaya. Yes. Kan pertimbangannya itu, Iya. semua urusannya adalah Mimpi, ya. ekonomi Oh, gitu. Betul, betul. Ternyata juga tidak lulus. Kesimpulannya apa? Kita tetap ingin kuliah gitu. Kuliah kemana? Nah, ada kawan saya menginformasikan, kenapa Anda tidak pilih IKIP Padang? Di situ ada fakultas yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, Oh. jadi pertimbangan waktu itu adalah karena ada ikatan dinas. Ikatan dinas ya, iya, betul, betul. Artinya setelah tamat dijamin bekerja. Dibayar oleh pemerintah waktu kuliah, nanti tamat langsung ditempatkan jadi pegawai negeri. Jadi kalau mencari istri pun gampang, kan? Nah, karena ada jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan. Kalau nggak laku, nggak laku betul, kita betul. waktu itu. Oh, berarti ini salah satu yang menyebabkan terpaksa ataupun tidak Bapak akhirnya jadi guru. Ya, saya terpaksa jadi guru. Pada saat saya tamat di IKIP Padang tahun 87, saya diterima di perusahaan asing di Batam. Di perusahaan McDermott sebenarnya. Oke. PT McDermott Indonesia di Batu Ampar, perusahaan asing, perusahaan Amerika yang membuat platform minyak untuk lepas pantai. Yes, bisa dibayangkan gajinya gimana gitu ya. Dolar. Saya sudah diinformasikan bahwa gaji saya pertama itu 7,5 juta. Saya sudah diterima di situ. 7,5 juta tahun? Tahun 87. My 88. God. My God, 88. Ketika gaji pegawai negeri golongan 3A 86.000. Oh, beda tipis, Pak. 750.000, sorry. 750.000. Ketika perbandingan dengan golongan 3A masa percobaan hanya 86.900. Saya diterima di situ karena IKIP Padang. Karena dianggap ini kampus yang berkualitas menurut mereka. Tetapi kenapa saya tidak jadi diterima di situ? Karena dia minta ijazah asli. Ikatan dinas Ikatan tadi. dinas. Jadi memang pemerintah, Tuhan Iya. mentakdirkan saya harus jadi guru waktu itu. Betul. Makanya tidak lulus di ITB, maka tidak lulus di ekonomi UNAN, maka tidak lulus di pertanian. Dan Tuhan punya takdir Bapak itu akan sampai ke tahap ini. Karena kalau sempat Bapak diterima dulu ngambil keputusan itu, nggak seperti sekarang. Enggak, kita juga nggak ketemu Kita di sini. nggak ketemu. Mungkin saja saya jadi seseorang yang berada di Jakarta, Mungkin di luar negeri. atau mungkin tidak jadi siapa-siapa, misalnya kan yang tidak kenal juga. Jadi nih. Allah itu paling tahu takdir Allah dan itu. perjalanan kita. Betul.
Artinya buat pendekar bisnis dan teman-teman mahasiswa banyak. Ini baru kita ulik bagian lapisan pertama dari beliau. Apapun yang terjadi, kadang-kadang itu menjadi sebuah takdir yang kadang harus kita jalankan dengan ikhlas. Allah punya sesuatu yang mungkin luar biasa di belakang itu. Nah, itu yang dialami beliau sampai ke tahap sudah diterima di perusahaan asing dengan gaji pada tahun 80 sekian, sudah diangkat jutaan, 7, sekian juta. 750.000 waktu itu. Ya Allah ya Rob. Akhirnya itu gagal, ternyata ditakdirkan untuk menjadi guru dengan gaji 86.900. berapa tahun jadi guru, Pak? Persisnya 3,5 tahun. 3,5. Apakah itu sebuah penyesalan pada saat harusnya bekerja di perusahaan besar itu? Enggak. Begitu memang saya dinyatakan tidak jadi masuk ke PT Medermort, saya akhirnya menerima SK pegawai negeri itu. Saya sudah mentakdirkan atau sudah saya memutuskan diri saya, udahlah saya jadi pegawai negeri yang baik gitu. Dan hebatnya lagi, mungkin ini tidak pernah terjadi di Indonesia ini, termasuk juga Profesor Ganefri, nggak berani dia seperti saya. Nah ini mungkin mengambil keputusan juga ini Pak Dr. Hanif. Leadership itu Pak, betul. Begitu saya menerima SK, ditempatkan di Lubuk Pakam, Provinsi Sumatera Utara. Saya tidak tahu Lubuk Pakam ini di mana. Saya tanya kepada teman yang sama mengambil SK itu di Jakarta, katanya di Pulau Nias katanya. Astagfirullahaladzim. Di Pulau Samosir. Astagfirullahaladzim. Berarti saya akan ketemu babi setiap hari ini, dalam pikiran saya. Nah, begitu kita terima SK dan juga dapat transport untuk berangkat dari Sumatera Barat ke Lubuk Pakam. Iya. Apa yang saya lakukan? Menikah dulu. Nggak ada orang seberani saya. Dan ini keputusan kedua yang di luar ekspektasi normal. Di luar juga perkiraan. Iya, di luar perkiraan. Nah, saya memutuskan menikah dengan istri saya yang sekarang. Iya. Dengan kondisi baru terima SK tapi belum tahu tempat dinasnya di mana. Istri yang sekarang ya Pak ya? Iya. Sudah berapa tahun? 88 sampai sekarang berapa ya? Coba dihitung. Insya Allah. Tapi beliau bahagia nggak Pak? Mulai ngikut artinya perjalanan proses hidup luar yang biasa, berat luar itu. biasa. Nah, kenapa kita menikah? Karena dia sedang tugas belajar di Jakarta. Saya juga akan dinas di Lubuk Pakam. Misah dong. Pisah. Dan pisah itu cukup lama. Berapa tahun? Kalau tidak salah mungkin 5 tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Itulah salah satu penyebab saya berhenti. berhenti. 3,5 tahun belum punya anak? Sudah punya anak satu. Sudah punya anak satu. Tapi saat itu untuk ke Jakarta atau sebaliknya itu biayanya kan tidak mudah. Waduh, kalau saya ceritakan gimana proses ketemunya itu? Jadi begitu menikah, 3 hari setelah itu istri saya berangkat ke Jakarta melanjutkan kuliahnya. Saya pergi ke Medan untuk menunaikan tugas sebagai pegawai negeri. Coba bayangkan masih bulan madu. Masya Allah. Dan istri ikhlas menerima. Ya, kondisi yang seperti itu harus kita jalani. Nah, saya tinggal di Lubuk Pakam dekat sekolah. Iya. Di rumah kos. Kita seperti anak mahasiswa, masak lagi, mencuci sendiri. Kemudian pergi mengajar, pagi mengajar di sekolah negeri, sore mengajar di sekolah swasta, dan saya sungguh-sungguh mengajar. Dan saya serius. Bukti serius itu adalah ketika latihan prajabatan, kan kalau pegawai negeri itu pengangkatan pertama itu kan 80%. Iya, betul. Nah, kemudian untuk 100% itu kan ada latihan prajabatan namanya. Saya mendapat kesempatan untuk prajabatan itu di Medan. Bersamaan dengan kementerian waktu itu Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Departemen Pendidikan. Jadi guru, jaksa dan dokter sama-sama latihan prajabatan di satu tempat di Medan, Museum Negeri Medan. Saya yang terbaik satu. Juara satu. Dari seluruh peserta itu saya juara satu. Masalahnya? Saya serius, saya pakai dasi terus setiap hari, tidak peduli saya pakai dasi dan saya duduk di depan, saya begitu berdiskusi sangat aktif. Dan peringkat 1. Dan ada efeknya berbanding lurus dengan sekolah. Nah itu dia yang saya protes sebenarnya. Kenapa Pak? Dari forum yang seperti itu saya mendapatkan peringkat 1, tapi ternyata begitu di sekolah saya mendapatkan DP 3 yang sangat rendah sekali. Loh, alasannya? Ya saya mungkin termasuk orang yang agak nakal juga ya. Memang tabiat saya ini agak susah juga saya mengendalikan. Nakalnya kayak apa Pak? Boleh dijelaskan? Ya mungkin Bu Yun tahu persis lah ketika di kampus juga ya.
saya sering memprotes sesuatu yang tidak pada tempatnya, mungkin saya akan Tapi sesuatu yang sampaikan. benar bukan? Ya, secara elegan gitu. Tetapi pada prinsipnya pejabat di Indonesia ini tidak Nggak pernah siap. mau Nggak dikritik, bisa menerima. tidak mau. Dan itu penyebab DP3 saya sangat rendah. Dan itu kedongkolan saya yang pertama sebenarnya. Artinya Ketika itu saya yang sudah memulai. menyatakan serius untuk jadi pegawai negeri, menjadi guru yang baik, dan saya sudah hayati pekerjaan itu, tetapi lingkungan kerja saya tidak mendukung untuk itu. Ini alasan pertama. Itu alasan pertama, tapi belum membuat saya untuk sungguh-sungguh berhenti. Oke. Alasan kedua adalah istri saya sudah tamat di Jakarta, kemudian kembali ke tempat tugasnya di Rumah Sakit M. Jamil. Tidak bisa mengikuti saya ke Lubuk Pakam karena dia juga ikatan dinas. Iya. Dan tenaganya sangat terbatas, yaitu Tugas. tenaga ahli anestesi. Yes. Saya mencoba meminta pindah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Itu selalu dijanjikan. Ya semester depan lah, atau tahun depan lah, nanti kita pertimbangkan lagi. Selalu seperti itu. Nah, satu ketika pertimbangan saya, ini rasional ya. Iya. Mungkin tidak banyak orang yang berpikir dan berhitung seperti itu. Saya mengatakan pada diri saya bertahan di Lubuk Pakam ini nanti pada akhirnya jadi apa gitu. Sampai Kemungkinan yang tertinggi yang saya akan bisa peroleh itu adalah jadi kepala sekolah. Iya. Saya sudah berhitung karir tertinggi saya kalau jadi pegawai negeri dan jadi guru di Lubuk Pakam ini jadi apa? Paling tinggi itu jadi kepala sekolah. Tetapi ketika saya melihat lingkungan saya yang bermarga semua, karena kolusi waktu itu masih tinggi, tidak mungkin saya bisa jadi kepala sekolah tanpa ada penambahan marga. Yes. Jadi kemungkinan itu teori peluangnya itu hanya 0, sekian persen. Karena jumlah guru di sekolah kami itu 108 orang. Hanya 1 orang yang akan jadi kepala sekolah, berarti 0, sekian persen. Kapankah itu? Iya. Menurut saya terlalu panjang jalannya gitu. Yang kedua, mohon maaf, ini mungkin pertimbangan ekonomi. Hari ini gaji saya cuma sekian. Saya sudah punya anak 1. Iya. Saya ingin juga membeli sepeda motor. Saya juga ingin punya rumah. Kapan ini? Dengan gaji segitu. Dengan gaji segitu saya nggak mungkin ini. Nah, pertimbangan terakhir itu adalah, toh, kalaupun misalnya buru-buru kajian misalnya, saya berhenti, toh istri saya kan pegawai negeri. Bisa numpang makan lah sama dia. Kita ini kemana kan pasti bisa gitu. Nah, inilah ya penyebab pada akhirnya saya bimbang. Apakah terus saya jadi pegawai negeri atau tidak? Nah, ini adalah keputusan yang berat. Nah, jadi kalau mungkin Pak Hanif tadi menanyakan, bagaimana cara mengambil keputusan? Orang bercerita, para ahli bercerita, pengambilan keputusan itu harus didasari oleh sedemikian banyak pertimbangan. Yes. Menurut saya tidak. Semakin banyak pertimbangan, semakin tidak bisa kita mengambil Ngabisin keputusan. waktu. Semakin banyak kita berdiskusi dan berdialog pada orang lain, maka semakin tidak bisa kita mengambil keputusan. Saya mengambil keputusan berhenti jadi pegawai negeri, tidak berdiskusi dengan siapapun. Istri pun tidak. Karena pada saatnya, Dengan istri pun tidak. tidak. Dengan mertua pun tidak. Oh my god. Saya hanya berdiskusi kepada diri saya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Pak Anir, itu kan keputusan yang sangat prinsip ya. Berat sekali itu. Walaupun saya berdiskusi dengan Pak Anip, saya sudah nggak tahan nih jadi pegawai negeri. Gimana kira-kira pertimbangan menurut Pak Anip? Pak Anip pasti menyatakan, oh jangan, pasti. rugi kita. Bapak ini kan sudah golongan 3A. Yes. Apalagi yang kurang? Istri juga pegawai negeri. Persi Bapak beredar dengan persi saya. Iya. Yang akan menjalani bukan Yang orang lain. menjalani, apalagi saya berdiskusi dengan mertua. Iya, pasti. Apalagi saya berdiskusi dengan istri. Mungkin berdosa saya ketika itu. Yes. Tapi ketika itu saya diskusikan dengan orang lain yang terdekat, pasti egonya muncul. Berapa lama keputusan itu akhirnya muncul? Proses pertimbangan personal. Jadi keputusan itu terjadi begini. Ketika kepala sekolah saya sudah 6 kali saya meminta izin untuk pindah, ternyata juga tidak diberikan persetujuan. Saya akhirnya memutuskan, oke, kalau begitu saya tinggalkan sekolah. Saya pulang ke Padang ini tanpa izin kepala sekolah, tetapi sebelumnya saya agak culas juga gitu. Supaya gaji saya tidak dipotong, supaya gaji saya tidak dihentikan, saya pinjam koperasi sekolah. Saya pinjam 750.000, saya pulang naik mobil umum,
Iya. Dan kemudian dengan modal 750 itu saya patrikan dalam diri saya, selama tinggal sekolah inilah modal saya, silakan dipotong gaji saya, dan ini saya akan jadi hidup dengan uang 750. Artinya balik ke Padang hari itu sudah keputusan terakhir? Belum keputusan. Belum Keputusan. Tetapi dalam hati saya sudah mengatakan, saya sudah mengucapkan goodbye kepada sekolah, kepada pegawai negeri sipil gitu. Walaupun belum saya nyatakan. Ada yang tahu di sekolah waktu itu? Tidak. Dan saya tidak memberitahu. Karena kalau diberitahu pasti tadi bermasalah dan kita pasti dialog, gitu. Dialog nah, pasti kalah, saya tinggalkan sekolah, saya pulang ke Padang. Ya, singkat cerita, dengan uang yang 750.000 itu dikurangi dengan biaya makan di jalan segala macam, itulah yang saya punya akan jadi jadi modal di situ. Pelajaran Tahun 91. berikutnya. Ini pelajaran berikutnya buat teman-teman pendekar bisnis, pengambilan keputusan. Kadang-kadang memang selama ini kita anggap pengambilan keputusan butuh waktu untuk mempertimbangkan pendapat banyak orang. Tapi ternyata tidak. Untuk seorang Bapak Marlis yang sukses seperti sekarang, ternyata justru itu mengkhawatirkan. Keputusan politik, kebijakan pemerintah betul mesti didiskusikan dengan banyak orang. Karena itu menyangkut publik ya. Iya. Tapi keputusan diri sendiri, saya kira tidak perlu didiskusikan. Iya. Pak Hanif mau menikah dengan siapa? Iya, diri sendiri. Orang tua belum tentu setuju. Iya. Kalau seandainya memang selama ini mungkin ada hal-hal yang tidak disetujui. Apakah dengan kita minta izin itu akan disetujui? Belum tentu. Jadi hal-hal yang prinsip memang rasanya harus kita ambil. Tapi setelah keputusan itu, siapa yang paling komplain? Mertua. Iya. Karena Budaya. saat itu menjadi pegawai negeri itu tetap menjadi sampai profesi. Sekarang, Pak. Sampai sekarang. Hari ini sudah mulai tidak. Dan UMP Anak salah muda, satunya. saya kira mahasiswa hari ini kalau diadakan kuesioner, enggak sampai 50% jadi mau jadi pegawai negeri. Saya percaya, kalau anak muda saya percaya, dan ini salah satu tugas UNP mendesain pikiran itu. Tapi buat orang tua, PNS itu masih segala-galanya. Waduh, kalau bisa disogok aja di PNS itu. Kalau bisa dibayar aja jadi pegawai. Nah, gimana menghadapi mertua? Istri gimana? Saya sampaikan saja, ini menyangkut kehidupan. Memang ini keputusan yang barangkali mungkin tidak bisa diterima oleh semua orang. Tetapi apapun, saya akan coba menjalani dengan baik. Saya yakin Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik untuk saya. Ya, pada akhirnya, ya walaupun dengan sedikit masam, ya nerima juga gitu kan. Ya, tapi kondisi awal itu kan berat, Pak. Berapa nih? Bagaimana memulai akhirnya? Ini berarti masih dalam sisa 750.000 tadi nih. Ya. Untuk akhirnya beralih, ini kan masa depan panjang nih, Pak. Wah. Kalau diceritakan itu Pak Hanif nggak cukup nih 5 jam. Nggak cukup. Singkat cerita begini saja. Dengan uang 750.000 itu saya memberanikan membuat sebuah perusahaan. Namanya CV Flora Alinea Pratama ketika itu. Kenapa CV Flora Alinea Pratama? Hanya itu yang saya bisa menjual bibit dari rumah ke rumah. Karena waktu kuliah di sini saya sudah hidup dengan menjual bibit. Kan di Lubuk Binturu itu banyak penangkar ya. Ada, kalau sekarang udah banyak bunga, kalau dulu buah-buahan. Nah, saya belajar dari Fakultas Pertanian yang kampusnya dulu di ekonomi benar. Nah, waktu itu saya dapat kesempatan juga bersama dengan mereka. Mereka mengumpulkan dana untuk kegiatan mereka. Jadi seluruh mahasiswa itu diwajibkan menjual bibit minimal 5 batang per orang. Tapi karena di situ orang kuliahnya orang kaya-kaya, nggak mampu dia jual. Nah, saya datang karena saya berteman dengan mereka. Saya ambil itu bibit mereka, saya yang jual. Dapat jadi saya Rp500 per batang. Kalau 10 batang saya jual, berarti saya punya penghasilan 5.000. Ketika itu 85. Tahun 85. Nah, 85 Pak Hanif di mana itu? SD. Nah, saya sudah punya pendapatan 5.000 per hari. Jadi kalau 10 batang, kalau 20 batang, saya bisa menjual 30 batang satu hari waktu itu. Nah, itu saya kembangkan terus bersama dengan kawan-kawan di kampus. Artinya sudah dimulai juga gitu. Sudah. Karena kehidupan yang sangat susah, saya harus hidup di kampus itu, orang tua saya sudah tidak mampu membiayai. Jadi saya mesti hidup sendiri. Saya hidup dari kafe ke kafe, dari bantuan kawan ke bantuan kawan, dan termasuk juga dari zakat fitrah dosen-dosen di UNP. Masya Allah. Itu yang saya barangkali mungkin tidak pernah bisa lupa dengan kampus ini. Begitu besar perhatian dosen-dosen di sini dulu terhadap kondisi saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan, sehingga dosen-dosen itu mengumpulkan zakat
kemudian memberikan kepada saya setiap tahun. Dan itu berapa tahun? Artinya tidak ada yang mustahil sebenarnya. Dengan istilah saya berasal dari keluarga nggak berpunya, nggak ada uang, Insya Allah sebetulnya kalau kita jalani, ada jalan ya. Kita bisa menjalani itu dengan baik dan Tuhan pasti sayang kepada kita. Oke. Saksi hidupnya tidak usah jauh-jauh ini. Bu Yun, Pak Ganefri, Pak Saril itu saksi hidup dan tahu persis penderitaan saya sebagai seorang mahasiswa. Jadi kalau ada festival mahasiswa yang paling susah hidupnya di dunia, mungkin saya masuk kategori 1 sampai 3 besar. Masuk kandidat. Masuk kandidat. Saya pasti mendapat piala, kalau enggak piala nomor 1, setidak-tidak nomor 2 atau nomor 3. Itulah indahnya perjalanan yang ditakdirkan oleh Allah ya Pak. Saya pernah tinggal di kantor Senat ini selama 3 bulan karena enggak mampu bayar sewa rumah. Tahu persis nih Bu Yun. Hidup dari kampus ke kantor. Oke. Berarti perusahaan itu ya di cikal bakalnya yang dulu ini nih. Ya, saya buat perusahaan itu. Kenapa CV Flora? Karena memang dasarnya saya pernah hidup di kampus ini menyelesaikan kuliah dengan menjual bibit dari rumah ke rumah. Yes. Sampai saya tamat. Nah, begitu tamat, kemudian saya pulang ke Padang ingin jadi pengusaha. Saya tidak tahu mau kerja di mana, mau berusaha apa. Saya tidak punya koneksi. Saya tidak punya family yang bekerja di pemerintahan yang bisa dapat proyek, nggak ada. Jadi saya jalanin itu, tetapi saya sudah mulai dengan manajemen. Nah ini kunci manajemen ini. Mungkin pelajaran pertama ini Pak. Oke. Pak silakan minum dulu Pak. Kita memang bisa berusaha, apakah dengan otodidak atau dengan modal orang tua atau mungkin dengan relasi. Tetapi yang tidak boleh itu adalah manajemen. Manajemen gimana? Manajemen itu yang pertama adalah bagaimana pekerjaan itu tidak hanya kita yang menjalankan. Tapi orang banyak berusaha tetapi dia yang menjalankan. Okay. Menurut saya itu tidak benar. Kalau kita yang menjalankan, kita punya keterbatasan. Pertama waktu, tenaga, kemampuan. Tetapi kalau dengan ide kita, orang yang menjalankan, maka hasilnya itu akan berlipat. Contoh, dulu waktu saya kuliah, saya menjual bibit itu dari rumah ke rumah. Saya menjojokkan kalau bahasa kampung saya. Saya datang ke rumah, saya tawarkan, nanti dia pesan, baru saya antarkan minggu depan. Nah, tapi begitu saya jadi pengusaha, begitu saya jadi direktur, saya nggak mau lagi. Nah, bagaimana saya menjalankan itu? Saya rekrut orang untuk menjadi salesman-nya. Saya buatkan sistem penggajian. Dari awal dengan budget yang terbatas tadi? Ya. Saya punya kantor, saya punya staf administrasi, saya punya staf keuangan, saya punya manajer, saya punya tim marketing. Jadi waktu awal itu saya sudah punya 10 orang karyawan, walaupun digajinya 3 bulan setelah itu. Jadi memang desainnya itu sudah seperti mimpi gitu ya Pak? Mimpi. Tapi saya yakin bisa. Nah, termasuk juga sewa tempat kantor itu. Kantor itu beramat di Jalan Tapakis. Kantornya masih ada sampai sekarang. Yang punyanya teman saya sama kuliah, namanya Endiman, almarhum sekarang. Dia tugas di Brastagi, satu lettingan dengan saya. Itu rumahnya ada pavilion. Saya bilang sama ibunya, Bu, boleh ndak ambo pakai pavilion ibu untuk kantor? Kamanga tuh, membuat perusahaan. Hah? Membuat perusahaan aku aja. Serius? Kira-kira seperti itu bahasanya. Begitu tidak yakin. Kebetulan itu kosong. Nah saya katakan, Bu, saya pakai ini, tapi bayinya di belakang besok ya. Oh kok itu? Ya piti lo nado nilai. Kalau bayi piti kini tentu ndak ada modalnya dong. Nah, jadi pakailah. Dah dapat ruangan. Kursi tempat duduk mana? Nggak ada. Pinjam sama orang kampung, keluarga kita. Artinya mesin ketik pun dipinjam. Jadi betul-betul kantor CV Flora Alinea Pratama yang sudah ada mereknya itu semuanya adalah bond. Tapi muara cuma satu, Pak. Relasi berarti kan, hubungan baik kan? Saya belum ada relasi secara bisnis, belum ada. Tapi cuma keluarga, baik. Teman. Nah itu dia. Nah, kemudian yang paling hebatnya lagi, menurut saya kalau saya ceritakan lagi. Begitu sudah ada perusahaan, sudah ada kantor dan sudah ada karyawan, yang saya rekrut pertama itu adalah mahasiswa UNAN. Kok UNAN? Sarjana Ekonomi UNAN. Saya punya dendam dengan UNP. Dengan UNAN. Saya katakan kepada rektor, saya dendam dengan UNAN. Kenapa? Kami merasa terhina ketika mereka kuliah di sini dulu. Pertanian, peternakan, MIPA di situ, termasuk kalau mahasiswa ekonomi. Kita ini dibilang nih IKIP itu adalah universitas sebelah UNAN.
Jadi betul-betul tidak bernilai di mata kawan-kawan yang kuliah di UNAN gitu. Tidak saya selalu katakan Jadi itu saya dendam positif pada UNAN. Bersyukur di mahasiswa UNP karena tragedi itu nggak terjadi lagi. Saya sempat lihat loh Pak dulu bahwa memang kita berbatasan dengan teman-teman UNAN ya di sini ya. Ini kan peternakannya dulu. Ya, sekarang udah. Ekonomi sekarang itu adalah pertanian. Sekarang semegah ini sudah punya kita nih, Universitas Negeri Padang. Ini penguasa tunggalnya kita sekarang. Nah, karyawan yang pertama saya rekrut itu adalah sarjana ekonomi UNAN. Betul. Sarjana peternakan UNAN. Berapa orang? Yang sarjana UNAN itu saya ambil waktu itu 2 orang. Kemudian ada alumni SMEA dan ada beberapa sales itu yang tamat SMA. Nah, ini yang saya ajarkan dan mereka menjalankan penjualan bibit itu. Oke. Saya mengurusin penyediaan barangnya. Itulah yang berjalan beberapa tahun dan saya tidak punya kenalan di pemerintahan sama sekali. Oke, berapa waktu butuh energi sampai paling tidak bisa handle semua, bisa hidup? Saya menjalankan itu beberapa tahun ya. Sampai kami punya cabang di Jambi, Pekanbaru, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Sampai jumlah salesman kami itu 123 orang ketika itu. Masya Allah. Cuman saya punya kelemahan, manajemen keuangan. Saya tidak dibekali dengan tim yang solid untuk akuntansi. Sehingga uang yang diperoleh dari penjualan itu tidak terurus dengan baik. Jadi tagihan-tagihan di lapangan itu kadang-kadang sudah dibayar melalui sales kita, mereka tidak store, kita tidak tahu. Itu salah satu. Itu salah satu penyebab ya itu tidak bertahan seterusnya. Memang bisnis harus dilengkapi dengan ilmu. Oke, Pak Marlis, ini baru memulai. Saya nggak tahu nih karena waktu kita terbatas. Banyak sekali yang sebenarnya harus digali. Kita baru mulai tapi sudah harus berakhir ini. Kayaknya perlu episode berikutnya. Nanti kita atur waktu ya Pak. Cuman yang terakhir ini, buat teman-teman kita para mahasiswa dan juga mereka-mereka pendekar bisnis yang mau mulai, bagaimana menjadi seorang pebisnis seperti Bapak. Kira-kira apa yang harus wajib ada dari sekian banyak pengalaman Bapak sampai akhirnya establish seperti sekarang? Pertama, memang harus ada keyakinan diri. Oke. Bahwa kita memulai sesuatu itu yakin berhasil. Iya. Kalau ada keraguan, itu artinya confidence kita sangat kurang gitu. Yang kedua, hari ini sudah tidak perlu lagi belajar di kampus untuk mendapatkan ilmu. Dengan handphone mereka bisa mendapatkan informasi yang sangat luar biasa. Gunakan informasi itu sebagai referensi untuk apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga, mulai. Jangan mikir. Jangan mikir, karena kalau mikir itu nggak akan menyelesaikan masalah. Justru akan menambah masalah. Nah, saya mungkin ingin di sesi yang terakhir ini mengatakan, ketika pandemi ini muncul, semua orang di dunia, bukan hanya di Indonesia, termasuk kita di Sumatera Barat itu, kan boleh dikatakan mati. Iya. Yang paling terkena itu adalah pengusaha. Betul. Tapi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, justru di pandemi ini saya justru mendapatkan uang yang paling besar. Ini tidak bermaksud ria. Iya. Tidak bermaksud ria. Saya segan dengan bos kita, beliau yang tanpa riba. Nah, saya harus mengatakan kepada adik-adik mahasiswa, sesulit apapun situasi, bahwa di situ ada opportunity. Nah, tidak banyak orang yang melihat bahwa pandemi ini ada peluang yang sangat besar. Saya tidak mengerti alat kesehatan. Iya. Saya tidak mengerti tentang medis. Betul. Tetapi saya justru menikmati bisnis yang sangat luar biasa di sektor medis itu hari ini. Dan ini memang bisnis sesaat. Tapi justru artinya sekarang Bapak sampai sudah mulai menyentuh bisnis itu? Ya, APD. Itu yang paling eksis hari ini. Saya punya lokasi tempat rapid test antigen dan PCR di Indonesia itu 57 lokasi. Dan terbesar di Indonesia hari ini. Terbesar di Indonesia. Padahal saya tidak mengerti sama sekali ilmu itu. Saya tidak mengerti itu dan tidak paham tentang ilmu itu. Ini adalah kaitan yang sangat teknis secara medis, tetapi saya pegang bisnisnya. Tapi insting ngelihat peluangnya. Itu dia. Mungkin ada pelajaran khusus kepada adik-adik mahasiswa yang ingin jadi
jadi seorang entrepreneur, Yes. bahwa sesulit apapun, baik situasi pribadi, situasi ekonomi, situasi lingkungan, yakinlah bahwa di situ akan ada opportunity. Yes. Cuman tidak banyak orang yang menemukan opportunity itu. Ketika dia menemukan opportunity itu dan kemudian serius dia menjalankan, pasti dia akan menjadi hebat. Oke. Tapi setelah ngelihat peluang itu, setelah opportunity melakukan, Saya jalankan. jalankan. Antigen itu kan dulu antibody namanya. Iya. Orang kebijakan pemerintah untuk naik kendaraan atau naik pesawat harus menggunakan surat keterangan ada antigen atau antibody. Pertama antibody. Saya sudah menjual alat-alat itu, cuma saya tidak mengerti bagaimana caranya. Nah, pelajaran pertama itu diberikan ketika teman saya almarhum Pak Rudi Iskandar yang punya kapal Mentawai Fest. Yes. Di situ kan seluruh penumpang itu wajib mendapatkan surat keterangan itu. Dibilang sama saya, Pak Marlis bisa enggak untuk apa namanya? Rapid test. Oh bisa, saya bilang. Langsung Padahal jawab saya tidak bisa. mengerti sama sekali. Langsung jawab. Bisa, saya bilang. Kenapa tidak? Kalau bisa nggak apa-apa Pak. Pak Marlis saja di pelabuhan saya, di kapal saya. Kan itu seluruh penumpang itu wajib pakai surat rapid test katanya. Pulang dari situ saya berpikir, bagaimana caranya? Saya tidak paham. Apa memang setiap pengusaha gitu, Pak? Kalau udah ngeliat sesuatu itu, ini peluang ini peluang. Tidak Enggak, tidak banyak. Kelebihan teman-teman kita dari China di situ dia. Di situ ya. Nah, Kita ini manja. Kita tidak mau menganalisa dan mencari sesuatu yang lebih serius gitu. Iya. Sungguh-sungguh. Karena butuh energi kan. Saya hanya diberikan waktu 2 hari untuk memutuskan itu dan saya putuskan bisa. Pokoknya pasti bisa gitu. Pasti bisa. Itu dasarnya akhirnya berkembang, ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Palembang, ada di Pekanbaru dan seluruh Sumatera Barat hari ini. Oke, untuk teman-teman mahasiswa dan seluruh pendekar bisnis dimanapun, beliau ini kalau boleh saya bilang ini tercatat sebagai pimpinan Alenia Group of Company, betul ya Pak ya? Iya. Memiliki cabang mungkin lebih dari 28 provinsi di Indonesia, perusahaan distributor berbagai produk seperti pendidikan, alat kesehatan sekarang, produk ITE, kemudian peralatan kantor, distributor kebutuhan desa. Bahkan sekarang kalau tidak salah saya Banyak pernah juga, baca Pak. ya, saya pernah baca juga kalau tidak salah Bapak merambah perhotelan dan OYO, betul? Ya, ada kerjasama dengan Oyo. Saya punya satu tempat belajar juga dari ibu apa dosen apa pariwisata ini. Oke. Bagaimana jangan hanya ibu dosen yang punya hotel gitu. Saya punya hotel kecil. Nanti Tapi kayaknya- yang paling anyar itu saya sekarang masuk ke peternakan. Oke. Saya masuk Nambah lagi gitu ya. nambah lagi saya termasuk juga energi. Saya ngurus izin untuk mendapatkan keagenan dari LPG. Dan kemudian saya sedang pembangunan sekarang untuk kandang close house dengan investasi yang cukup besar ya di Damasraya, Oke. kurang lebih 3 hektar. Jangan hanya di peternakan Pak, besok kita nambah kerjasama dengan Universitas Negeri Padang. Sebagai dosen. Dosen praktisi pasti. Dosen praktisi. Yang berikutnya. Baik, Pak Maris, terima kasih untuk kehadirannya. Kita Ya. tunggu episode berikutnya. Ya, Waktunya, terima kasih banyak. Teman-teman semuanya pendekar bisnis dimanapun, banyak sekali ilmu, pengalaman dari beliau, perjalanan hidup, kesulitan yang ternyata sebuah keindahan setelah itu. Tapi itu, hidup adalah perjuangan, takdir dijemput bukan untuk ditunggu. Nah, pengalaman ini yang menjadikan Anda akan menjadi orang sukses. Dr. Hanif Al-Kadri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.